so glad we spent our life savings on this commercial. That is not a commercial. That is cinema. Makin seru dan gak bisa ketebak aja ya kan silly season F1 ini. Tapi inilah yang kita inginkan bukan? Setelah silly season atau bisa dibilang sleeping season musim lalu di mana nggak ada perubahan sama sekali driver lineup musim sebelumnya dan sekarang. Kecuali jika kalian include Nick De Vries dan Danny Ric, ya benar-benar turun silly seasonnya kemarin tuh. Nah, musim 2024 belum mulai aja nih ya. Silly season untuk musim depan tuh udah mulai beraksi dengan Lewis Hamilton secara mengejutkan pindah ke Ferrari. Yang berarti Carlos harus mencari tim baru untuk 2025. Kocak juga, awalnya banyak yang ngira kursi kedua Red Bull tuh yang bakal sering diperbincangkan dan bakal diperebutkan di awal musim. Tahu-taunya malah berita Ferrari sama Lewis ya kan. Belum lagi ternyata Red Bull emang belum rela kehilangan konsumen mereka di Meksiko. Masa kita larang deh gitu, nggak masalah, itu nggak masalah. Nah, masih ada 9 seat lagi yang kosong di F1 2025. Nah, kita mulai dulu aja yang paling susah dulu tuh kita tebak ya kan? Aston Martin. Ya, sudah jelas saya Lance Stroll. Ini mau gue kasih opini gimana pun ya percuma ya kan? Udah fix Lance lah untuk kursi kedua itu. Jadi ya itu berarti masih ada 8 seat nih. Kita mulai dulu dari tim klasemen paling bawah yaitu Sauber atau Audi nanti di 2026. Mereka udah resmi mengambil Nico Hülkenberg. Itu berarti mereka sisa satu kursi lagi, dan sepertinya mereka nggak akan mempertahankan Valtteri dan Zhou untuk 2025. Nah, mengingat mereka dari awal tuh udah tertarik banget sama Carlos ya, gue sih kalau jadi Audi juga pasti bakal ambil doi. Cuman Carlos lebih mengincar top tim saat itu, dan Sauber tuh udah habis kesabaran untuk nunggu ya. Jadi ya kalau mereka udah nggak mau ambil Carlos, terdapat beberapa opsi, yaitu Esteban Ocon yang baru aja kena kick dari Alpine. Atau mereka bisa aja ambil pembalap muda mereka kayak Theo Pourchaire atau Zane Maloney. Menurut gua, Esteban Ocon ini merupakan opsi yang bagus lah. Jadi prediksi gua, mereka sepertinya akan ambil Esteban Ocon. Cuman gua sih lebih ngerasa kalau Sauber ini seharusnya rekrut mekanik-mekanik bengkel di Indonesia. Biar bisa bikin peralatan pit stop ya bener. Edan, eta teh. Edun. Next kita ke Williams. Nah, entahlah di saat gue upload video ini udah ada pengumuman atau belum ya, tapi katanya Carlos sih bakal diumumin bakal balap untuk Williams musim depan di Race Week Spanish Grand Prix. Nah, emang kelihatannya opsi mereka untuk saat ini ya cuman Carlos. Ada rumor juga Kimi Antonelli bakal ke sana juga, tapi sepertinya Total lebih memilih untuk langsung naikin dia ke Mercedes. Nah, itu nantilah kita bahas lah ya. Sayang aja opsi Carlos untuk balapan di papan atas tuh udah hilang. Dan Mercedes tuh emang udah bukan opsinya lagi katanya sekarang. Dan sekarang fokus dia ialah nyari tim manapun aja dah. Mau papan bawah pun, ya penting ambil aja selagi masih bisa balapan musim depan. Nah, gue sih bakal tetap prediksi Carlos akan ke Williams musim depan. Tapi Williams kayaknya lebih butuh asuransi kendaraan yang bagus, biar mobil mereka bisa diperbaiki dan spare partnya selalu tersedia. Lu so asik bang. Nah, kita ke Alpine nih. Ini nih yang menarik nih ya. Setelah mereka nge-kick Esteban, walaupun masih ada 2 seat tersisa ya, sepertinya Pierre Gasly bakal dipertahankan, jadi itu berarti sisa 1 seat. Ada 3 opsi kalau kata gue untuk 1 seat tersebut. Yang pertama, Jack Doohan. Anak legend MotoGP yaitu Mick Doohan yang balapan di roda 4 ya. Ini kabarnya sedang dipersiapkan Alpine untuk kursi kedua itu, seperti menuruni di free practice 1 dan tentunya testing mobil-mobil lama. Akhirnya ya kan, Alpine bisa ngepromot pembalap akademi mereka ke F1 setelah banyak korban pembalap akademi mereka yang kena PHP di masa lalu. Nah, mungkin ini saatnya mereka berbenah dari aspek itu. Cuman, baik lagi, mungkin saja bisa PHP, dan opsi kedua ya Mick Schumacher. Pembalap World Endurance Championship mereka dan anak legend juga nih ya. Wih, sebenarnya keren juga nih ya kalau kita bisa punya 2 anak legend ini di satu tim. Mana 2 bapaknya kan juga deket banget tuh dulu. Apalagi gue ngerasa Mick itu juga layak diberikan kesempatan di F1, kesempatan kedua di F1 ya. Cuman kalau Alpine mau mengambil pembalap berpengalaman, Valtteri Bottas bisa menjadi opsi yang solid. Tapi prediksi gue untuk Alpine musim depan sepertinya ya Pierre Gasly dan Jack Doohan. Sebenarnya Alpine ini butuh pembalap yang bisa menghibur. Karena murung-murung aja nih tim semenjak tuh pembalap mereka ribut dulu ya kan. Maka dari itu gue sih lebih menyarankan El Bomboklet Nicolas Solov kita inilah yang naik ke F1. Kita ke Haas. Dua-duanya masih kosong dan sepertinya Ollie Bearman bakal mengisi kursi kosong itu. Walaupun musim F2-nya masih jauh dari harapannya jujur aja, tapi Ferrari sepertinya tetap percaya bahwa Doi adalah pembalap bintang mereka di masa depan nanti. Lalu untuk kursi satunya, gua nggak rasa K-Mag bakal dipertahankan. Gua rasa Haas pun juga mengincar Esteban Ocon, tapi karena gua udah prediksi Esteban bakal ke Sauber tadi, Haas kemungkinan harus cari target lain.
Kalau gue jadi Esteban Ocon, pasti gue juga lebih pilih Sauber atau Audi, karena lebih menjanjikan sepertinya ya. Nah, ini sih harapan gue ya. Tapi, kalau misal Paul Aron bisa juara F2 musim ini, Haas bolehlah pertimbangin untuk ambil dia. Tapi bang, kan sama-sama rookie nanti. Ini udah beda era bos, sudah bukan era Gunther Steiner lagi. Karena Paul Aron ini pembalap bertalenta, dan menurut gue tuh layak untuk masuk ke F1. Cuman ya itu, dengan catatan dia juara F2 atau minimal runner-up lah kalau kata gue. Tapi kalau enggak, ya mungkin Haas bakal pertahankan K-Mag untuk semusim lagi paling. Jadi menurut gue Haas sejauh ini sepertinya bakal ambil Ollie Behrman dan Kevin Magnussen untuk 2025. Nah, di era Ayao Komatsu ini, Haas emang jadi lebih friendly lah. Dan menurut gue untuk rookie pasti aman-aman aja lingkungannya. Saran gue sih mereka tuh ya mungkin cari tambahan sponsor aja lah, biar duit terus mengalir dan gak sepi mobilnya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Nah, kita ke RB, dan ini menarik juga nih. Yuki udah fix stay di RB musim depan, berarti sisa 1 seat lagi, dan kemungkinannya cuma 2, Liam Lawson atau Danny Rick. Banyak orang pasti bakal milih Liam Lawson, tapi kalau ngeliat rumor-rumornya sih sepertinya Danny Rick bakal stay. Ini kemungkinan driver transfer yang bakal diumumin pas akhir-akhir musim kayaknya ya, karena ingin lihat dulu aja performa Danny Rick nantinya kayak gimana. Tapi idealnya kalau kata gue sih Yuki Tsunoda dan Liam Lawson. Tapi arahnya sih sepertinya bakal ke Danny Rick. Jadi prediksi gue ialah Yuki dan Daniel Ricciardo untuk RB 2025. Tapi coba aja nih, kalian bayangin ya. Tau-taunya Isaac Hadjar yang naik ke RB itu musim depan. Dan diduetkan dengan Yuki Tsunoda. Mungkin engineer RB memerlukan tombol mute yang lebih banyak karena pembalap mereka tuh bakal sering tantrum di radio. No! Nah las, kita ke si tim papan atas yang paling dibicarakan sekarang yaitu Mercedes. Apalagi ada yang akan meng-MK-kan diri ya. Target Toto untuk kursi kedua ini sebenarnya ada 2, yaitu Max Verstappen. Iya, Anda nggak salah dengar, karena Toto sampai sekarang pastinya masih tertarik untuk ambil Max. Kalau misalnya ada plot twist di Red Bull itu, karena kan internal tim Red Bull tuh lagi kacau banget ya. Itu target berkedok harapan sih ya. Tapi target utama dia sekarang yang sudah jelas protege mereka yaitu Andrea Kimi Antonelli. Toto benar-benar berusaha bagikan kuda lumping untuk memastikan dia naik ke F1 musim depan. Salah satunya membuat FIA mengubah peraturan super license dari minimal 18 tahun jadi 17 tahun. Tapi bang, kalau misalkan nih Kimi naik ke F1 musim depan pun, itu kan berarti dia udah 18 tahun lah ya. Debutnya nanti, karena tahun ini juga bakal umur 18. Terus ngapain ngubah-ubah hal ini segala kalau emang nunggu waktu aja ya kan? Nah, inilah katanya ya. Tapi Toto kemungkinan tuh bakal nego sama James Vowles untuk taruh Kimi di seat Williams itu, gantiin Logan di musim ini. Nah kan, bisa jadi, karena kalau ngelihat alurnya sekarang itu masuk akal loh. Apalagi Logan gak membaik juga performanya. Gila bang, tapi kejam juga ya dunia F1 kalau kayak gitu. Ya sejak kapan sih dunia F1 baik ya kan? Tapi itu resikonya besar loh bang. Naruh anak 17 tahun ke seat F1. Ya emang, tapi Max dulu aman-aman aja tuh. Nah itu yang Toto ingin lakukan sekarang. Membangun Verstappen-nya sendiri, karena dia dulu gagal mengambil Max Verstappen ke akademi mereka. Resikonya besar, jelas, tapi layak untuk dipertaruhkan. Nah, prediksi gue ya George Russell dan Andrea Kimi Antonelli untuk Mercedes 2025. Tapi Mercedes sebenarnya lebih butuh fans baru sih. Soalnya 2025, mereka bakal kehilangan banyak Cottage 44. Bagus satu bang. Ya jelas lah, pakai nanya lagi. Nah, itulah prediksi silly season gue untuk musim depan. Nah, kalian boleh juga lah buat prediksi kalian di kolom komentar. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, sudah lelah gue. Dan video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.